Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halo warga 62 sekalian, kembali lagi bersama gua nih, Yazid Aliski. Jadi di konten kali ini yang memenyakan ini HUT RI ke-78 tahun Indonesia ya. Ini gua mau merefleksikan seputar semangat kemerdekaan dulu nih. Yang mana hal ini kan emang udah dicontohin ya sama para pendahulu kita. Lewat berbagai upaya mereka yang heroik untuk merebut kemerdekaan dari tangan Londo. Yang pastinya ya dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan di sini gua akan coba merefleksikannya ke kalian. Ini lewat beberapa peristiwa yang gua anggap heroik yang pernah terjadi di hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Dan bagaimanakah peristiwa heroik itu? Oke, langsung aja. Ini dia. Nama panggungnya itu adalah Umar Patek. Siapa sih orang kita nih yang gak kenal sama dia? Seorang mantan teroris yang pernah ngerakit bom dalam peristiwa bom Bali 1 tahun 2002. Dia juga terlibat di rangkaian aksi bom Natal di tahun 2000. Dan pernah juga nih si Umar Patek ini jadi anggota jaringan teroris internasional di Afghanistan dan Filipina. Tapi walaupun begitu, Umar Patek nih setelah dia dipenjara dan pastinya diberikan pemahaman yang benar dari keluarganya dan pemerintah bahwa praktek terorisme yang dia lakukan itu adalah sebuah tindakan yang salah. Umar Patek ini akhirnya juga bertobat dan juga berikrar setia kepada NKRI. Tidak berhenti sampai di situ ternyata guys. Ternyata diketahui Umar Patek pas masih di dalam penjara, ini dia udah secara sukarela. Tidak ada paksaan, tidak diperintah siapapun. Umar Patek ini pernah mengajukan dirinya menjadi tim pengibar bendera merah putih setiap hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan hal ini ternyata juga intens dilakukan sama Umar Patek mulai dari tahun 2015 sampai 2017. Umar Patek sebagai salah satu peracik bom terbaik di dunia dan juga pernah menjadi jaringan teroris internasional yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Ini dia aja mau jadi pengibar bendera merah putih dan menjunjung tinggi merah putih sebagai simbol kehormatannya. Masa lu orang yang baru mabok agama kemarin sore ini gak mau hormat sama bendera merah putih? Sadar woi, sadar. Warga 62 sekalian, bagaimana menurut kalian dengan seorang mantan teroris bom Bali 1 yang menjadi pengibar bendera merah putih? Teroris yang biasanya itu kan pasti anti dengan Pancasila dan merah putih, tapi kok malah jadi tim Paskibra. Warga 62 sekalian, peristiwa selanjutnya ini datang dari seorang bocil bernama Joni. Dia itu orang Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi di tahun 2018, si Joni masih seorang bocil berumur 14 tahun yang duduk di bangku kelas 1 SMP. Jadi ceritanya pas lagi upacara bendera nih, di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 tahun 2018. Jadi di tengah-tengah upacara, pas upacara lagi berlangsung, ini ternyata terjadi masalah saat bendera merah putih mau dikibarkan nih guys. Jadi tali yang mau dipakai buat ngikat bendera itu ucul, lepas atau copot, dan talinya itu malah nyangkut di ujung tiang yang tingginya 8 meter. Otomatis lah peristiwa ini nih langsung membuat semua peserta upacara panik dong. Panik gak tuh? Orang benderanya mau dikibarin kok talinya malah putus dan nyangkut lagi di tiang bendera. Lah, di tengah-tengah kepanikan semua orang yang tidak ada artinya itu, si Joni nih yang mengetahui hal ini, dia langsung nih gercep meluncur ke tiang bendera itu. Joni yang seorang bocil itu, dia langsung aja tuh tanpa mikir-mikir memanjat tiang bendera yang tingginya 8 meter. Yang kalau jatuh ya lumayan lah. Tapi demi bendera merah putih, demi simbol kehormatan bangsa kita, agar tetap bisa berkibar dengan gagah, Joni si bocil pemberani ini mau mengambil semua resiko bahayanya. Dan ternyata
si bocil Joni ini akhirnya berhasil membenarkan tali pengerek bendera yang bermasalah itu, yang putus dan nyangkut di ujung tiang bendera itu. Dan bendera merah putih pun akhirnya bisa berkibar dengan gagah. Nah, aksi si Joni yang bocil ini sontak membuat semua orang terkagum-kagum, terharu-haru. Si Joni pun akhirnya mendapatkan banyak penghargaan lah. Bahkan karena waktu itu aksinya juga viral di mana-mana, termasuk di TV. Dia juga akhirnya sempat diundang sama Presiden Jokowi ini buat main ke Istana Negara di Jakarta. Warga 62 sekalian, peristiwa selanjutnya ini datang dari Indonesia bagian timur. Jadi waktu itu pas menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72, ini tanpa diduga-duga, ini datanglah 77 Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM wilayah Yapen Timur, sama sekitar 300 orang para simpatisannya. Kirain datang mau memberontak, ternyata ini malah mau menyerahkan diri ke aparat setempat. Ini menjelang hari ulang tahun RI ke-72 tahun 2017. Mereka para OPM ini menyatakan ini ingin bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya bertahun-tahun nih mereka memerangi pemerintah Indonesia di gunung-gunung, di hutan-hutan, ya kan? Lah, menyerahnya para OPM ini dipimpin sama Panglima TPN OPM Yapen Timur yang bernama Kris Nusi. Dalam pernyataan sikapnya, Kris ini mengaku ini udah bosen nih dia hidup di hutan dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian, dan iming-iming kemerdekaan Papua yang menurutnya adalah sebuah kebohongan dan pembodohan semata. Kembalinya para OPM ini kepada NKRI ini jelaslah menjadi kado terindah bagi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 tahun 2017. Lantas, bagaimana menurut kalian terkait dengan peristiwa OPM yang menyatakan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di hari ulang tahun RI yang ke-72? Warga 62 sekalian, peristiwa selanjutnya ini terjadi di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Peristiwa ini datang dari lapangan yang becek dengan lumpur di kota Tangerang. Jadi waktu mau ngibarin bendera merah putih nih, ini lapangan tempat upacara sebagiannya emang masih terendam banjir, masih tergenang air hujan. Padahal sebelum mulai upacara, petugas damkar ini kan udah berusaha nyedot air yang ada di lapangan itu. Tapi ya karena genangan air yang cukup banyak di lapangan, genangan air dan lumpur ini tidak benar-benar bisa hilang. Tapi walaupun begitu nih, tim Paskibraka yang berjumlah sebanyak 25 orang, yang mereka ini mempunyai kewajiban mulia ini untuk mengibarkan bendera merah putih. Ini tim Paskibraka ini tetap memaksakan diri demi melihat sang merah putih berkibar gagah di angkasa. Gak peduli baju putih mereka kotor, gak peduli kalau baju putih kotor itu nyucinya susah. Ini mereka tetap mengibarkan sang saka merah putih dengan penuh kebanggaan. Demi Indonesia, demi merah putih, dan demi kota Tangerang, jawab mereka. Dan peristiwa Paskibra yang mengibarkan bendera di lapangan yang becek dengan air hujan dan lumpur ini pun ini banyak menuai decak kagum dan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Bagaimana menurut kalian guys? Peristiwa mengibarkan bendera di lapangan yang becek dengan seragam putih-putih lagi. Warga 62 sekalian, peristiwa selanjutnya ini datang dari bawah laut, bukan di daratan ya. Di dalam laut yang mana selama ini kita kan taunya kalau di bawah laut itu cuma ada ikan sama terumbu karang ya. Tapi ternyata tidak dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2002. Ada sebanyak 886 penyelam dari gabungan prajurit TNI AL, TNI, Polri, pemerintah daerah, Ormas, dan klub selam. Ternyata mereka ini menggelar aksi pengibaran bendera merah putih secara serentak di bawah laut.
Pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini tersebar di 77 titik dari Sabang sampai Merauke di lautan Indonesia. Para penyelam ini membawa bendera merah putih di kedalaman kurang lebih 10 meter dan melakukan upacara di sana. Dengan susunan inspektur upacara, komandan upacara, pengibar bendera, dan peserta upacara. Dilakukan juga pengucapan Dirgahayu Republik Indonesia dari bawah laut. Mengucapkan Dirgahayu 77 kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, aksi pengibaran bendera merah putih dari bawah laut ini ternyata juga langsung dipantau dari Istana Merdeka sama Presiden Jokowi. Bagaimana menurut kalian terkait aksi upacara sekaligus pengibaran bendera merah putih di bawah laut pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77? Warga 62 sekalian, dari peristiwa-peristiwa yang barusan gua sampaikan ke kalian dalam spirit kemerdekaan 17 Agustus tahun ini, gua berharap kita semua ini dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa itulah. Ya masa nggak sama sekali sih, ya tipis-tipis saja juga, yang penting kan dapat gitu. Spirit kemerdekaan, spirit kebangsaan harusnya dapat lah walaupun tipis-tipis. Yang mana spirit ini dapat memotivasi kita untuk benar-benar menghargai perjuangan para pahlawan di masa lalu. Mereka para pahlawan dalam mengupayakan kemerdekaan bangsa kita. Dari gua cukup sekian, sampai jumpa lagi di kesempatan gua yang selanjutnya.